Hai, balik lagi dan hari ini aku bakalan bahas tentang how to enhance yourself to get a better score in listening task. Oke, ini bukan tips-tips kayak tips IELTS biasa, itu kalian pasti bisa cari di YouTube orang manapun atau di TikTok, Instagram dan sosial media manapun, bahkan kalian bisa ikut les. Tapi di sini aku pengen ngasih tahu gimana caranya jadi good listener. Aku Marinanda dan aku senang banget kalau aku bisa bantu kalian semua buat jadi orang yang lebih baik karena aku juga setiap harinya suka banget buat memperbaiki diri dan menurut aku setiap kali aku ngasih tips dan vibes positif, energi aku tuh jadinya sumringah terus ini juga sangat bermanfaat buat aku karena ini kayak ketampar buat diri sendiri gitu. So, basically listening itu adalah tentang listening, bukan hearing. Hearing itu benar-benar cuma set 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 gitu kan kayak kita dengerin kendaraan di jalan atau dengerin lagu yang kita lewatin pas kita di perjalanan. Tapi kalau listening, it means that you have to listen. Kayak misalnya nih, aku serajin apapun, aku nonton rap UK, aku nonton drama Korea, tapi aku cuma hearing, aku tidak listen apa kata-kata yang mereka maksud, it just goes by, gitu. Jadi setiap aku denger rap, itu aku suka banget karena mereka tuh ngasih pesan. So I was listening to them, not only hearing, gitu. Beda ya. Jadi, cara aku dapat high score of listening task itu dengan bener-bener listen. Dengerin apa yang topik mereka lagi omongin, bukan cuma hearing, bukan cuma denger sekelibat lewat. No, it was not it. Tapi bener-bener didengerin. Oh, dia lagi pergi tamasya. Oh, dia lagi pergi tamasya sama 3 orang dan kesini. Nanti berangkatnya jam segini. Nanti gini gini gini. Kamu harus imagining in your imagination, tapi memisahkan diri kamu sendiri ya, mengeluarkan emosinya. Begitu juga dengan humans. People love us kalau mereka itu bisa merasa didengar. Kenapa? Karena nggak semua orang listen, tapi semua orang hearing, ya. Semua orang bisa hearing. Selagi kamu nggak budek ya, kamu pasti bisa mendengar, tapi kamu belum tentu bisa listen. Belum tentu kamu bisa menyimak dengan baik apa yang lagi orang tersebut omongin. Ini bagus banget buat di society, apalagi zaman sekarang. Banyak banget kan bersekeliweran di kita itu konten-konten yang super fast consume, dan mereka itu rata-rata gak semuanya kalian listen kan. Mostly malah kalian gak listen, cuma hear buat jadi pengisi suara dan lain-lain. Ini juga berlaku ke temen kalian. Temen kalian sebagai human, dia bukan ngepost sesuatu dan lu dengerinnya ya hearing doang. No. Kalau kalian perlakuin human, caranya adalah dengan literally listen. Listen to them. Dan kalian tahu kan gimana caranya kita bisa tahu alur cerita drakor itu dengan listening. Tapi bukan cuma listening, kita juga melihat mereka punya expression dan everything. So listen is basically not only about the volume, the voice, tapi about the message of that voice gitu. Kalau kita teleponan sama teman kita bisa tahu emosinya gimana karena ada message-nya. Dari emosi tersebut ada message-nya. Bukan kita cuma hearing. Nah, that's how I like rap songs jujur. Tapi dulu pas aku nggak ngafalin rap songs kan aku nggak lihat liriknya, aku nggak lihat lagunya, aku cuma ngafalin sekedar lewat gitu kan. And it was not fun sampai aku akhirnya mendapatkan banyak banget message di dunia ini. Ini juga bisa bikin kamu jadi lebih cepat belajarnya. Tahu nggak gimana caranya? Dengan literally listening in class, bukan cuma hearing. Kita biasanya kan udah capek organisasi dan lain-lain dan di kelas cuma kayak oh ya udah hearing aja bapaknya ngomong apa gitu kan. Tapi you have to be listening. Itu sih sebenarnya kamu harus dengar dan kamu harus tahu gitu. Cara orang nangkap sesuatu, nggak cuma cara listen, tapi cara baca dan cara melihat. Itu tuh beda-beda kan memang. Tapi kalian harus tahu kalau kamu mau belajar sesuatu dan lebih cepat dapatnya, itu adalah dengan mengerti, menyimak, listening, not only hearing. Ngerti kan? Kayak misalnya video nih. Aku sama kamu sama dia bisa menonton video yang sama di waktu yang sama di kamar yang sama, misalnya kita di sini nobar. Tapi setiap orang itu menyimaknya dengan cara yang berbeda kan. Nah, itu juga cara biar kamu lebih cepat mempelajari sesuatu adalah dengan menyimak, bukan cuma mendengarkan. Alias benar-benar memahami isi dan pesan yang ada gitu. Dan aku bisa contohin sih, kalau kalian nonton aku ini sebagai kayak teman mukbang aja, itu juga bagus sebenarnya karena kalian bisa dapat sesuatu tetap kan, tapi itu cuma 1-2% dapatnya. Tapi kalau kalian sambil menyimak atau kayak sambil menulis atau kayak kalian imagine without the emotions gitu ya, kalian bisa dapat lebih banyak, menyerap lebih banyak. Atau kayak kalian membaca suatu cerita gitu kan. Ini gini ya, ini gini ya. Terus habis itu kamu ditanya, "Itu tadi yang orangnya ngomong dia pakai baju warna apa ya?" Nggak tahu, nggak tahu. Karena kamu missing that part. Tapi kalau kamu sambil menyimak, kamu sambil imagining, kamu tahu semua prosesnya. Iya, tadi orangnya pakai baju putih dan itu habis dijemur. Soalnya yang nyuciin itu kakaknya dan lain-lain. Kamu bisa lebih mengerti, ngerti kan? So that's it for today. Aku berharap video aku berguna banget buat kalian semua. Jadi kalian bisa like, comment, dan subscribe. Kalau kalian pengen jadi clipper aku, jangan lupa mampir ke Instagram aku atau sosmed lainnya.
selanjutnya, dan nanti kita ketemu lagi ya. Aku seneng banget kalau dapat banyak reaction dan komen, apalagi kalau positif dan bertanya sesuatu yang bisa aku jawab, dan aku mungkin bakalan cari jawabannya sampai kayak ya juga, it doesn't matter. Dan aku tuh seneng banget kayak gini karena ini juga ngingetin ke diri aku sendiri ya. So, that's it for today. Annyeong!